Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Destria Ayuripana. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yang terdapat pada tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, yaitu mengenai sistem organ pencernaan pada manusia. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ingin menyampaikan mengenai kompetensi dasar atau KD. Yang pertama itu ada 3.1, memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, untuk 4.3 atau keterampilannya itu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada manusia. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Untuk yang pertama yaitu 3.3.1, merincikan organ-organ pencernaan pada hewan dan manusia. Selanjutnya 4.3.1, membuat bagan dan model organ pencernaan manusia dan fungsinya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia dan membuat diagram proses pencernaan pada manusia. Dalam diagram organ pencernaan pada manusia secara percaya diri, benar, dan teliti. Nah anak-anak, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi mengenai pengertian sistem pencernaan. Terlebih dahulu, Ibu akan membahas pengertian dari sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berurusan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkannya untuk diasimilasi tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sudah paham anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan ya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada fungsi sistem organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu organ pencernaan pada manusia ada berapa? Iya betul, jawabannya ada 6. Nah, bisa anak-anak lihat di gambar organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, lalu usus besar, dan anus. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Anak-anak, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Dan selanjutnya ada lambung. Anak-anak, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah anak-anak, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, organ pencernaan selanjutnya yaitu usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, anak-anak, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Baiklah anak-anak, tadi kalian telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Apakah kalian ada yang tahu bagaimana proses pencernaan pada manusia? Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi.
Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim, pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung, kemudian dari lambung makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, anak-anak, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, lalu apa yang terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Anak-anak, salah satu organ pencernaan tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama akan terjadi terganggu sistem organ pencernaan. Hal ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Yang kedua, akan terganggunya metabolisme tubuh. Hal ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tidak optimal masuk ke dalam tubuh, sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan yang ketiga, mengganggu sistem ekskresi. Nah, anak-anak, dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video lagu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan, gerakan peristaltik, didorong ke lambung. Ada 3 macam enzim, ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas langsung dibuang, dikeluarkan lewat anus. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah susunan organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perlu anak-anak ketahui, sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja, karena sumber energi yang didapat dari organ lain bergantung dari sistem pencernaan dalam memprosesnya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan mengerti, dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.